cek cek lo cek cek lo tes cek. Ya, mohon kepada teman-teman semua untuk mengambil tempat yang telah disediakan karena acara tidak lama lagi akan dimulai. Ya, diatur di maju-maju ke depan. Cek. Kalau boleh maju, yang kursi kosong ini diisi. Cek, cek. Dulu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Haji Adan Nambea, Esos, SHMA. Saya hormati Pak Nixon Ahmad, Bapak Haji Parit. Saya hormati rekan-rekan semua undangan yang hadir pada sore hari ini. Acara reses masa persidangan kedua tahun 2020-2021 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil 1 Kota Gorontalo, Bapak Haji Adan Nambea, Esos, SHMA. Hari ini 11 Maret 2021 dimulai dengan sama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana mestinya untuk kegiatan reses ini, kita tahu bersama bahwa reses ini adalah sebuah tanggung jawab peral dari anggota DPRD untuk bagaimana menyampaikan hal-hal mengenai pembangunan
atau hal lainnya yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga hal yang menarik yang hari ini isu yang berkembang di Gorontalo adalah tentang hal kemiskinan. Mungkin hari ini beliau Bapak Haji Adan Nambea SOS SHMA bisa menjelaskan ini, karena di mana-mana ini dibicarakan. Dan yang lebih menarik lagi adalah isu kemiskinan ini di akhir tahun 2020, tepatnya bulan November, itu sudah masuk ke arah perkotaan. Nah, barangkali ini yang sangat penting juga untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Baik, untuk kegiatan sore hari ini kita bagi dua sesi. Yang pertama, penyampaian dari beliau untuk reses hari ini, dan yang kedua kita lanjutkan dengan dialog. Baik, untuk yang pertama kami mengundang dengan hormat pada beliau Bapak Haji Adan Nambea SOS SHMA. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nixon Ahmad, mantan Ketua DPD Kota Gorontalo, Bapak dan Ibu yang sempat hadir yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak pada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sore hari ini kita sama-sama beroleh kesempatan untuk bisa hadir pada acara reses. Memang reses kali ini reses pada musim corona. Memang ada pembatasan dari yang hadir, karena tetap mengacu pada protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau bicara reses itu, kita semua tahu bahwa ini tentu sarana kita sebagai anggota DPRD untuk menyampaikan perkembangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Karena kebetulan saya anggota DPD dari Dapil 1 Kota Gorontalo untuk DPD Provinsi Gorontalo, Bapak dan Ibu. Maka tentu saya sebagai anggota DPD Provinsi Gorontalo dari Dapil 1 punya kewajiban untuk menyampaikan berbagai macam hal terkait dengan pembangunan di Provinsi Gorontalo, serta masalah apa saja yang berkembang di Provinsi Gorontalo ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada beberapa waktu lalu, kalau tidak salah pada bulan Desember 2020, juga kami melaksanakan kegiatan reses seperti ini. Bahwa pada waktu itu juga saya sudah menyampaikan bahwa kondisi pemerintahan Gorontalo ini, apalagi terkait dengan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo ini, memang sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya katakan pada bulan Desember yang lalu, bahwa pada waktu itu tidak pernah ada proyek yang dialokasikan di Kota Gorontalo. Kalaupun yang ada waktu itu pembangunan, yaitu pembuatan saluran air dan segala macam, tetapi itu dari Balai Cipta Karya. Itu APBN, bukan APBD Provinsi Gorontalo. Yang dikerjakan oleh Saudara Lim Habibie di Jalan Sudirman, depan Dinas Kesehatan, saluran air. Tapi seingat saya hampir-hampir tidak ada pembangunan. Bahkan pada waktu saya soroti persoalan Islamic Center,
Sebab pada bulan Desember itu saya mengagendakan berkunjung ke calon lokasi Islamic Center. Saya didampingi oleh aparat PU provinsi, saya tanyakan pembangunan Islamic Center. Tapi ternyata pada saat itu dia sendiri mengatakan bahwa yang seharusnya tanah dibutuhkan 13 hektare, yang tersedia baru 0,5 hektar. Apalagi 2021 ini tidak dianggarkan. Jadi dengan demikian maka tahun 2021 ini saya sampaikan pada teman-teman pendamping, tolong lihat kalau ada proyek-proyek kota. Ternyata juga susah mau cari ini. Susah mau cari ini kalau ada proyek kota ini. Jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu, oleh karena saya katakan bahwa kalau seharusnya saya melaporkan kewajiban saya sebagai wakil rakyat Kota Gorontalo agar supaya mendorong pembangunan bagaimana Kota Gorontalo supaya bagus, tetapi sangat disayangkan dan saya sekali lagi mohon maaf. Karena selama ini saya selalu menyampaikan maaf. Kenapa? Karena memang sistem yang terbangun di Provinsi Gorontalo itu agak repot diusahakan. Kenapa? Karena memang sejak awal sebelum saya dilantik, diambil sumpah sebagai anggota DPR, itu sudah ada kerjasama, kesepakatan, kesepahaman antara fraksi-fraksi dengan gubernur. Artinya kerjasama. Sehingga selama ini apa yang diajukan pemerintah, fraksi-fraksi juga oke, tidak pernah membantah. Jangankan itu Bapak dan Ibu, kepentingan anggota DPR saja susah mau diperjuangkan. Ini kepentingan anggota DPR, apalagi kepentingan rakyat. Nah, jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu, sehingga saya susah mengungkapkan apa yang sebenarnya yang dibuat di Kota Gorontalo ini. Kalau kita mau bicara jujur, cobalah apa yang dibuat oleh provinsi di Kota Gorontalo ini. Dari pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, sangat susah ingat-ingat kalau apa dibangun provinsi ini. Kecuali tahun-tahun lalu 2018, 2019 itu bangun taruna remaja, segala macam. Itu pun ada keterlibatan dari pihak Balai Cipta Karya, Balai. Jadi yang pembangunan sekarang, kalau kita melihat Sungai Belangau misalnya, Sungai Belangau semuanya APBN. Jadi seperti susah kita mencari apa yang benar-benar dibiayai dengan dana bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Oleh karena saya tidak iri hati, saya tidak marah, itu hak dari fraksi. Tetapi kalau kenyataannya ada sekarang, beda antara DPR RI dengan pemerintah dan DPRD provinsi dengan pemerintah. Kalau ada kesepahaman di DPR RI, itu punya nilai tambah untuk partai. Misalnya pengurus-pengurus partai yang hebat-hebat diangkat jadi menteri. Kalau menteri tidak, jadi komisaris perusahaan, pemerintah, BUMN. Bahkan ada lembaga-lembaga lain. Itu justru yang duduk orang-orang partai. Karena di provinsi apa? Biar cuma kepala lingkungan saja tidak ada. Biar cuma kepala dusun tidak ada. Baru sekarang
partai-partai, fraksi-fraksi ngotot dengan kerjasama itu. Makanya saya katakan tadi, jangankan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan anggota dewan saja agak susah DPR berjuang, luar biasa. Dalam arti ini fraksi menurut saya dengan sekali lagi tidak berkehendak untuk melarang fraksi-fraksi, untuk menegur fraksi-fraksi, untuk iri hati segala, tidak. Tetapi saya menyoroti dari segi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Karena sudah selalu seperti itu, karena terikat dengan pokoknya ada kesepakatan mendukung semua kebijakan gubernur. DPR juga skut DPR, tidak mau bicara lagi. Tidak mau bicara lagi DPR. Bahkan saya ini dianggap, saya ini menurut mereka teman-teman, saya ini terlalu keras. Tidak sebenarnya. Karena menurut teman-teman saya terlalu keras menyorot pemerintah segala macam. Tidak. Tetapi saya bicara sesuai dengan kewenangan saya sebagai anggota DPR. Beda saya bilang. Cuma memang ini barang selalu saya cerita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Memang kalau di luar itu sama hanya kita melewat WC. Kalau lewat WC, busuk ini WC. Siapa namanya? Tutup hidung, busuk ini WC. Tapi kalau sudah di dalam WC, barokah lagi dalam WC. Jadi sudah asik ini anggota dewan. Jadi sama dengan WC tadi. Kalau sudah di dalam WC, barokah lagi di dalam. Sementara buang air besar, barokah lagi. Seperti itulah kondisi DPRD sekarang, Bapak dan Ibu. Cuma kalau masih di luar, segala macam menyoroti pemerintah segala macam. Tapi kalau sudah di dalam, sudah skut semua, tidak ada yang menyoroti. Tidak ada yang berani menyoroti. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, tetapi saya tidak berhenti untuk menggunakan kewenangan saya. Ya. Sebab anggota DPRD itu ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita. Di dalam menyusun anggaran, baru pengawasan, baru perda aturan, ada 3 menjadi tanggung jawab anggota dewan. Jadi, kalaupun menyusun anggaran, bukan tanggung jawab Banggar semua anggota dewan, tetapi Banggar itu ditugaskan untuk membahas, tetapi tanggung jawab semua adalah anggota dewan. Makanya diminta atau tidak, saya selalu memberikan catatan kepada Banggar. Digunakan atau tidak, tetap saya melepaskan tanggung jawab saya. Selalu memberikan catatan pada Banggar. Dipakai atau tidak, terserahlah. Bagi saya tidak masalah, tetapi saya tidak ingin apa yang saya makan sebagai anggota DPR, saya digaji oleh negara sebagai anggota DPRD, tidak makan uang yang haram, Bapak dan Ibu. Kalau bicara itu relatif, tetapi kenyataannya seperti itulah yang terjadi. Soal diterima saran saya dan sebagainya, terserahlah. Bahkan terakhir ini saya menyurat. Saya bukan Banggar, tapi dari sejak bulan September 2020 saya menyurat ke Ketua TAPD Sekda Provinsi, saya sudah menyurat. Bulan Oktober saya menyurat. Tanggal 13 Januari kemarin saya menyurat lagi. Artinya meminta penjelasan pemerintah terhadap ada indikasi, ada dugaan APBD 2019 itu ada penyimpangan, ada indikasi penyimpangan. Jadi saya sebagai anggota dewan sudah menyurat resmi kepada TAPD, tapi sampai detik ini tidak pernah dibalas oleh pemerintah. Bahkan waktu kemarin ada rapat dengan Pak Sekda, kira-kira 3 minggu lalu, terkait dengan Kepala Dinas Infocom Provinsi Gorontalo dengan rame-ramenya dengan ini belah durian ini, dengan rame-ramenya belah durian,
baru kita hearing dengan rapat dengan pendapat dengan sekda. Saya sampaikan pada sekda, Bapak sekda saya sudah 3 kali menyurat, tapi Bapak tidak pernah balas. Karena tidak dibalas oleh provinsi, oleh ketua TAPD, saya menyurat ke BPK, meminta pada BPK untuk melakukan audit khusus terhadap APBD 2019. Nah. Kemudian saya dibalas surat saya oleh BPK, dan memang saya tahu bahwa ada peraturan BPK nomor 02 tahun 2020, artinya memang tidak boleh orang per orang anggotanya meminta beliau BPK melakukan audit. Saya tahu harus lembaga. Nah, dibalaslah saya oleh BPK bahwa intinya dalam surat itu sebaiknya lembaga DPRD yang menyurat ke BPK. Nah, berdasarkan surat BPK itu saya menyurat ke pimpinan dewan, ke ketua DPRD, tembusan semua fraksi, meminta agar ketua dewan menyurat ke BPK perwakilan Gorontalo untuk melakukan audit khusus APBD 2019. Saya menyurat. Baru saya dibalas oleh pimpinan dewan surat saya bahwa soal temuan BPK sudah sudah tindak lanjutnya pelaksanaan temuan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Begitu intinya daripada surat daripada ketua dewan. Terakhir saya bahas lagi, saya beri contoh. Masalah GOR itu tidak pernah ada temuan BPK. Itu masalah GOR yang ramai-ramai sekarang. Itu bukan temuan BPK, tetapi temuan LSM melaporkan segala macam, akhirnya ada kerugian 43,3 miliar. Itu jalan GOR itu. Itu bukan temuan BPK. Artinya saya pikir ketua dewan lebih pintar dari saya, dokter. Saya punya ketua dewan itu dokter, saya punya ketua dewan dokter, lebih pintar dari saya. Tetapi saya kira beliau tahu bahwa BPK mau memeriksa itu bukan kegiatan teknisnya yang diperiksa, tetapi aliran dana itulah benar atau tidak aliran dana ini. Makanya perlu ada audit investigasi. Makanya sudah waktu saya dijawab oleh ketua dewan, saya katakan bahwa itu GOR juga bukan temuan BPK, itu GOR sekarang ini. Jangan ada kerugian negara yang sementara bersidang di pengadilan itu. Jadi ini kondisinya Bapak dan Ibu, sehingga tentu bagi saya, bahkan sudah sampaikan sama Pak Ramdan, kalau mau saya melihat ini kondisi sangat jauh, ini mensejahterakan rakyat Gorontalo ini, sangat jauh. Nah ini kenyataan bahwa kita 5 besar termiskin di Indonesia. Belum lagi nomor 1 daerah yang putus sekolah, nomor 1 di Indonesia. Gorontalo yang putus sekolah. Itu pengaruh dari kepada program pendidikan gratis segala macam. Ini hasilnya ini. Inilah program gratis ini, hasilnya ini. Yang tadinya Perda itu Prodira, program untuk rakyat, bukan pendidikan gratis. Tapi karena pendidikan gratis ini dijadikan alat untuk kepentingan politik, dan alhamdulillah rakyat juga terpengaruh sehingga memenuhi harapan mereka. Akhirnya rakyat yang menderita sekarang, rakyat yang susah sekarang. Kalau kemarin waktu pemilihan, pokoknya mia kan begitu, mia.
Artinya dibayar 100.000 5 tahun. Sebab kalau saya melihat itu di provinsi, makanya saya katakan tadi, sangat jauh didambakan oleh rakyat Gorontalo ini soal kemiskinan, sangat jauh. Kenapa? Karena orientasi pemerintah dan DPR juga tidak berjuang untuk benar-benar kepentingan rakyat. Saya bicara sebagai anggota DPR dan saya tahu persis apa yang terjadi di DPR itu. Agar supaya rakyat tahu. Saya mengharapkan pada rakyat, artinya wande bawa yang ngodoi, hamadoi, tapi bapak pikir 10 kali Bapak dan Ibu. Kalau telah dipaksakan ini uang, ambil. Tapi harus bapak pikir 10 kali. Jangan kita kurang memilih-milih terus, itu terus, dan tidak pernah ada peningkatan. Rasa juang tidak pernah ada, itu yang terjadi. Tidak pernah ada rasa juang di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Makanya saya selalu bilang bahwa ini cerita kalau mau pidato luar biasa. Pokoknya untuk rakyat begini. Mau cerita mati. Tetapi implementasinya di program tidak seperti apa yang diungkapkan. Jadi berbeda Bapak dan Ibu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sebagai anggota DPRD saya menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, karena kalau mau bicara jujur hampir tidak ada. Itu pun sama dengan kondisi kota Gorontalo. Kalau kita bicara jujur juga, saya terus terang saja, saya tidak pernah mengoreksi wali kota sebelum saya anggota dewan. Tapi karena saya sekarang anggota dewan, mewakili rakyat kota, maka saya harus sampaikan bahwa di kota tidak ada apa-apa selama wali kota semua 10 tahun sebagai wali kota. Coba silakan katakan Bapak dan Ibu, tolong mungkin tahu ada yang tahu soal pembangunan kota ini, coba. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Dan ini kenyataan. Jadi kalau orang pidato ini luar biasa kalau pidato di hadapan rakyat luar biasa. Tetapi implementasi dari apa yang dibicarakan itu, jadi berbeda apa yang disampaikan dengan apa yang dibuat. Jadi berbeda. Dan itu namanya munafik. Jadi tidak sesuai apa yang kita bicarakan, tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi ini kondisi Bapak dan Ibu. Makanya saya katakan tadi sangat jauh ini kesejahteraan. Sangat jauh. Kenapa? Ini karena cerita perhatian rakyat ini kamuflasi semua, cuma karang-karang semua, cuma di hadapan rakyat semua, di media semua. Tapi implementasi di lapangan tidak seperti itu. Kalau pidato luar biasa, apalagi bikin berita luar biasa. Tapi kenyataan tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Oleh karena saya sampaikan pada rakyat, pada masyarakat, saya menghimbau pada rakyat lah. Artinya, yang bisa merubah ini adalah rakyat, yang bisa merubah ini. Yang menjadikan masyarakat sejahtera ini adalah rakyat. Rakyat yang kita harus tinjau lagi ini pemerintahan. Ya. Jadi rakyat yang menentukan. Kalau rakyat mau ingin sejahtera di Gorontalo ini, harus kita tinjau kepemimpinan yang ada di Gorontalo. Apalagi gubernur semua berakhir 2022, Mei 2022 jabatan beliau kan. Jadi saya mengajak rakyat supaya sebabnya merubah
Yang menjadikan rakyat sejahtera atau tidak tergantung rakyat. Kalau misalnya rakyat, misalnya pemimpinnya partai A, ketua DPR juga partai A, maka jangan mimpi ketua DPR berani, karena takut mau dikeluarkan dari jabatannya. Oleh karenanya saya menghimbau pada rakyat, kalau ingin menjadikan Gorontalo ini sejahtera, harus rakyat yang menentukan, diganti dulu pemimpinnya ini, Bapak dan Ibu. Karena tidak ada. Saya sudah pelajari semua, Bapak dan Ibu. Jadi saya pelajari semua dari RPJMD-nya segala macam. Di dalam RPJMD saja sudah ada manipulasi. Kenapa? Karena anggota DPR tidak baca secara detail di dalam RPJMD. Karena di situ semua payung daripada pembangunan di Provinsi Gorontalo. Jadi kalau rakyat menghendaki akan bisa keluar dari 5 besar termiskin, ya. Kalau kita menghendaki keluar dari 5 besar termiskin, kita harus sepakat dulu ganti pemimpin. Saya mengajak rakyat, janganlah hanya disuguhi, dibujuk-bujuk dengan uang 100.000, mea-mea, terus lupa 5 tahun ke depan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dibayar 100.000 5 tahun ke depan. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat, saya kan yang lalu saya maju juga gubernur tahun 2016, 17 ya. Pernah ada debat kandidat di Metro TV, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat. Ya. Debat kandidat di Metro TV. Saya membawa kartu, baru saya keluarkan kartu. Yang kartu yang dibagi-bagi ini, saya keluarkan kartu dari pepoji saya dan Rusli hadir. Saya bilang begini, ini kartu dijadikan alat untuk membohongi rakyat. Di hadapan Rusli, bukan fitnah, di hadapan Rusli. Dan di Metro TV ini, sebagai kenyataan sekarang apa? Ini kartu apa? Dulu kartu madu, ini lagi kartu apa yang terakhir, matahari ya? Sejahtera. Jadi semua cuma dijanjikan kartu dan tidak ada arti ini kartu Bapak dan Ibu. Saya merasa berdosa kalau tidak menyampaikan pada rakyat, sementara saya tahu ini masalah. Oleh karena saya sampaikan, artinya terserah rakyat. Kalau rakyat menghendaki ada perubahan di Provinsi Gorontalo, ganti dulu pemimpin. Kalau melihat sekarang, Gubernur Rusli Habibie sudah mau 10 tahun sebagai gubernur. Jadi rakyat tetap 5 besar termiskin, tapi gubernur nomor 2 terkaya di Indonesia, gubernur terkaya. Gubernurnya hebat, rakyatnya miskin. Bayangkan. Ini yang terjadi. Gubernurnya kaya nomor 2 di Indonesia, tapi rakyat nomor 5 termiskin. Jadi saya tidak mengerti juga bagaimana pengolahan pemerintahan mereka ini. Orientasinya bagaimana. Oleh karenanya saya katakan selalu, bahwa segala sesuatunya itu berangkat dari niat. Kalau niat hanya ingin menjadi kaya, mendapat jabatan ini, itu yang akan kita dapatkan, jadi kaya. Itu jadi nomor 2 terkaya di Indonesia. Pejabat gubernur yang terkaya nomor 2 seluruh Indonesia. Tapi rakyatnya nomor 5 termiskin. Karena tergantung niat. Kalau niatnya memang ingin membangun Provinsi Gorontalo ini,
niatnya ingin mensejahterakan rakyat Gorontalo ini, kita jadi miskin, alhamdulillah rakyat akan bisa meningkat kesejahteraan rakyat. Jadi ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Makanya saya kadang-kala di DPR itu, ini teman-teman ini cuma teman-teman wartawan ini cuma setakut-takut mau tulis yang lain. No? Ini teman-teman wartawan, pernyataan saya, ini teman-teman wartawan malah takut kalau mau tulis, malah takut kalau mau tulis yang saya punya pernyataan ya. Artinya apa? Saya bicara apa adanya. Yang saya lihat dan saya alami di Dewan, saya bicara apa adanya. Selalu saya bilang, kemarin saya sudah buktikan, karena pertama saya, ini teman-teman wartawan, ini soal vaksinasi, supaya gubernur jangan cuma air, gubernur sudah bawa vaksin. Saya sudah buktikan juga, saya hari Senin kemarin sudah bawa vaksin. Saya sudah bawa vaksin juga hari Senin kemarin kan. Cuma memang juru bicaranya itu, makanya saya bilang Pak Sekda, ini juru bicara gubernur, tolong juga Pak Sekda diberi pelajaran lah. Cuma saya katanya so pikun segala macam. Katanya saya so pikun, ini menurut juru bicara gubernur. Makanya saya bilang sama Sekda, tolong diberi pelajaran ini juru bicara gubernur. Katanya saya sudah pikun katanya. Padahal itu vaksin itu kan umur 60 tahun ke atas sudah ada vaksin lain. Nah, saya tidak boleh ikut vaksin yang 50 ke bawah, 60 ke bawah. Masih mau nunggu vaksin itu lagi. Itu harus diketahui oleh juru bicara supaya tidak asal ngomong. Katanya saya sudah pikun segala macam. Saya masih, bagaimana saya pikun? Melihat ini kondisi Gorontalo tidak benar, saya berani katakan pikunnya begitu. Orang pikun itu kurang pelajari jalan. Kurang pelajari jalan orang pikun. Saya mampu masih mengatakan bahwa ini ada tidak benar. Saya masih mampu membedakan ini tidak benar, ini yang benar. Oh gitu. Ada karenanya Bapak dan Ibu memang sekali lagi sangat memprihatinkan kondisi Gorontalo ini Bapak dan Ibu. Sangat memprihatinkan. Kita bersyukurlah bahwa ada putra Gorontalo yang wakil ketua DPR RI, Pak Rahmat Gobel, ada sedikit perhatiannya untuk Gorontalo. Pak Rahmat Gobel. Kita bersyukur ada wakil ketua DPR RI yang sedikit ada perhatian untuk masyarakat Gorontalo. Dan uang pribadi, bukan uang APBD ngana jadikan untuk tol segala macam. Makanya kemarin saya katakan bahwa di provinsi Gorontalo ini sudah kurang kegiatan keagamaan. Bahkan saya katakan dan saya sampaikan di hadapan Sekda, jangankan rakyat, pegawai saja tidak pernah ada ceramah-ceramah agama. Baru dibalas oleh juru bicara, saya sudah pikun, saya tidak pernah. Saya bilang saya ini apa namanya, sudah 62 sama 63 tahun ini umur. Tapi alhamdulillah saya pernah jadi pejabat juga. Saya waktu pejabat alhamdulillah sempat membangun 10 masjid, taman pengajian. Ada orang lain jadi pejabat cuma bangun pom bensin. Kan beda. Orang lain justru jor-joran untuk membangun pom bensin. Jadi saya katakan Pak Sekda supaya tolong dipanggil juru bicaranya. Karena juru bicara ini mengatasnamakan gubernur. Juru bicara gubernur. Jadi harus tahu mekanisme dan tahu persoalan supaya berbicara tidak seenaknya berbicara.
Oleh karenanya Bapak dan Ibu dan masyarakat insya Allah yang bisa menyaksikan apa yang saya sampaikan atau mendengar apa yang saya sampaikan ini, tolonglah. Inilah kondisi Gorontalo. Belum lagi ini persoalan GOR luar biasa. Besar ini. Masalah GOR ini, kerugian negara ini besar. 43,3 miliar. Kalau satu rumah Mahyani 10 juta, berarti ada 4.300 rumah Mahyani, 43 miliar itu. Itu APBD murni. Biarlah ini berproses di pengadilan, kita tunggu hasilnya seperti apa, tetapi sudah jelas pada kita semua bahwa ini kerugian negara. Siapa yang bertanggung jawab, sudah ada terdakwanya, berapa orang, kemarin gubernur sudah diperiksa, wakil gubernur sudah diperiksa, sekda Goru sudah periksa, sekda provinsi sudah periksa, semua sudah periksa. Bahkan kemarin gubernur sudah bersumpah, demi Allah, demi Rasul. Maka saya bilang begini, kok heran, saksi Yusuf bersumpah, cuma saksi. Kan gubernur itu cuma saksi, bukan terdakwa. Saya cuma teringat waktu Menpora, Pak Imam Nahrawi dengan Hakim MK, Pak Trianis Akbar, dengan Anas Urbaningrum. Semua sudah bersumpah demi Allah, demi Rasul, demi Allah, demi Rasul. Kemarin Gubernur Sulawesi Selatan sudah bersumpah juga, tapi mereka pada posisi sebagai terdakwa. Yang lucunya hari ini Gubernur sebagai saksi, Gubernur yang bersaksi, yang bersumpah, bukan karena yang terdakwa, bersumpah. Kan aneh kan? Bukan karena terdakwa, karena yang bersumpah, karena cuma saksi. Artinya inilah menurut saya bahwa ini sengaja supaya rakyat percaya. Biarlah kita menunggu hasil dari pengadilan. Kita yakin bahwa hakim dan jaksa itu sangat-sangat menempatkan pada persoalan itu secara independen dan jujur untuk mengambil satu kesimpulan. Cuma lucu ini, saya cuma lucu itu dengan sumpahnya gubernur itu. Demi Allah, demi Rasul. Bukan karena terdakwa. Nanti karena sumpah. Karena cuma saksi, bagaimana? Karena cuma saksi, karena sumpah. Kan lucu kan? Saya cuma melihatnya lucu. Bukan gubernur yang terdakwa, justru dia yang bersumpah. Ini lucu kan? Memang buat di dunia, buat di dunia. Kalau saya Bapak dan Ibu, saya kira bahwa saya juga pernah jadi pejabat. Orang mencari kelemahan saya ini luar biasa, mencari kesalahan saya ini luar biasa. Ya. Jadi saya masih ingat, tahun 2012 saya masih wali kota. 2012. Saya mendapat surat dari Ketua KPK Pak Abraham Samad untuk memberi ceramah di hadapan kepala dinas di Provinsi Gorontalo. Gubernur tidak ada waktu itu, Rusabi tidak ada. Cuma yang hadir Wagub yang hadir. Tahun 2012, saya lupa tanggalnya saya sudah lupa, tapi ingat saya tahun 2012. Saya sudah datang, dan ini perintah Ketua KPK Pak Abraham Samad yang perintahkan saya untuk supaya kasih ceramah di hadapan kepala dinas para pejabat Provinsi Gorontalo untuk materinya soal bagaimana menanggulangi korupsi. Saya sudah datang sana, baru masih di ruangan Wagub, masih bacaan Pak Edes. Jadi begitu sudah hadir ini kepala dinas segala macam, saya sudah diundang di situ. Baru saya memulai bicara, sudah interupsi luar biasa. Yang interupsi bukan pejabat situ,
Tapi aktivis dan orang-orang Golkar yang pokoknya mereka bikin ribut ini acara. Sehingga tidak jadi acara itu. Karena mereka sudah bikin ribut. Karena katanya waktu itu masih bergulir masalah SPPD fiktif di Polda. Tuh. Karena dituduh saya Polda itu. Jadi dibikin ribut ini. Saya waktu itu sudah ditarik oleh waktu itu Ibu Najamuddin ini. Waktu itu kan kepala dinas sahabat, dia sudah tarik saya, sudah lepas mau pulang saja Pak kalau begini. Dia tarik tangan. Ibu Najamuddin ini, Najamuddin, dia sudah ditarik tangan saya. Sudah Pak, tinggalkan ini acara Pak. Tapi saya terima dengan baik. Saya ingin buktikan di SPP, karena alasan mereka SPPD fiktif, masih diproses di Polda. Sudah, saya juga mengalah. Saya ingin buktikan bahwa saya tidak terlibat di situ. Jadi sudah diproses Polda. Pernah kasihan bendahara yang kasihan ditahan, kasihan bendahara sudah ditahan. Waktu diperiksa di Polda dia dari jam 9 sampai jam 1 malam baru datang di rumah saya. Saya waktu itu masih wali kota tapi tinggal di rumah pribadi di Limba karena rumah dinas direnovasi kan. Baru dia sudah menangis, sudah dia cerita semua ini, sudah dipanggil oleh Kasubdit itu segala macam, suruh mengaku segala macam. Sudah pokoknya kalau Ngana sudah mau mengaku, membilang supaya ada yang terima ini uang, pasti kau akan dipindahkan ke Jakarta, Pak Adam jadi tersangka, kau jadi saksi. Tapi dia mau di situ. Saya cuma ketawa. Kasihan itu teman satu itu, kasihan bendahara tahan sekarang. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya tidak terlibat di situ. Baru saya dipanggil oleh penyidik bulan Oktober 2012. Saya ingat bulan Oktober 2012. Saya dipanggil lah oleh penyidik. Jam 9 saya sudah di Polda. Jam 9 pagi. Baru kira-kira jam-jam begini, semua jam-jam 5 begini, saya oleh penyidik ini disodorkan surat perintah tugas, kira-kira begini tebalnya. Perintah tugas yang 2008, sewaktu saya ketua dewan 2008. Jadi disodorkan ini surat perintah tugas, saya periksa dari Januari sampai Desember, saya periksa. Baru saya taruh, baru saya tanya sama Pak Roni, masih ada di Polda dia sekarang, Kombes Roni yang pernah jadi Kapolres di sini, waktu kepala Kasubdit dia waktu itu, dia masih ada, itu masih ada saksi hidup. Ini Helingo saksi hidup, Helingo yang sudah pensiun, Helingo ini yang di Kota Utara. Kemarin Helingo ketemu di pesta hari apa ya, di Sumberia, hari Minggu kemarin ketemu Helingo. Maka saya garah Helingo, bagaimana SPPD? Dia sudah low, itu sudah. Jadi saat saya diperiksa dari pagi sampai sore itu, 2 penyidik di muka, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan, 2 di belakang penyidik. Pada saat mereka sodorkan ini surat tugas ini, sudah. Lalu saya tanya sama Pak Roni, saya tanya, Pak Roni, apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa wali kota boleh menandatangani surat perintah perjalanan anggota dewan? Baru dia tanya sama saya, kenapa Pak Wali ngomong begitu? Saya bilang coba lihat. Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember masih saya tanda tangan. Sementara saya dilantik sebagai wali kota tanggal 11 Juni 2008. Ini Juli, Agustus sampai Desember masih saya.
Jadi ini tanda tangan saya, dijiplak tanda tangan saya. Tapi itulah, saya hanya bersyukur pada Allah, kebenaran itu pasti selalu akan muncul. Bayangkan tanda tangan sampai Desember. Sedangkan saya dilantik wali kota 11 Juni 2008. Juli masih saya, Agustus masih saya, September masih saya. Coba lihat ya. Tapi saya bersyukur selalu pada Allah bahwa Allah masih bantu dalam kondisi begitu. Artinya 30 lingkungan yatim mulia, mak lipatan mulia itu. Mereka lupa itu bahwa saya dilantik tanggal 11. Mereka lupa itu. Padahal saya dilantik wali kota. Tapi surat perintah tugas sampai Desember 2008. Saya dilantik tanggal 11 Juni 2008. Itulah, tinggal maafin ta'ala melayati mulia. Mereka sudah lupa bahwa saya sudah wali kota tanggal 11 Juni. Sehingga mereka karang tanda tangan sampai Desember. Saya buang-buang itu atas B, saya buang-buang. Saya buang-buang, saya tuju itu yang mati. Saya bilang, segera tuju. Oh ini menyebak saya bilang. Oh begini caranya. Jadi itu kondisinya Bapak dan luar biasa. Saya ini luar biasa, ini macam-macam laporan sekarang. Saya hadapi semua. Saya hanya berkeyakinan, hanya saya dan Allah yang tahu bahwa saya pancuri ini barang. Hanya saya dan Allah yang tahu bahwa ini barang saya pancuri. Cuma itu keyakinan saya Bapak dan Ibu. Kalau ini laporan luar biasa Pak, luar biasa Pak. Ini laporan ini luar biasa. Laporan. Tapi semuanya saya hadapi. Terakhir laporan dari LSM yang sekretarisnya dekat rumahnya Risman Taha, orang Huangbotu, dilapor tanggal 5 Januari saya ke Kejaksaan Tinggi TGR. Dari 5 saya sudah anggota dewan. 5 Januari 2020, 2020. Bahkan tanggal bulan Agustus 2020, kita orang demo ke Kejaksaan Negeri. Saya pimpin demo Kejaksaan Negeri. Tapi alhamdulillah dari segi hukum pidana, Kejaksaan tidak mampu membuktikan keterlibatan saya di situ. Bahkan sebaliknya, kasih pitus Kejaksaan Negeri, saya lapor sampai Kejaksaan Agung. Sehingga saya dipanggil ke Kejaksaan Tinggi untuk dimintai klarifikasi soal laporan saya. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau elama dialhut wal mohe. Kalau kita orang tidak pancuri, kenapa takut? Toh? Kalau kita orang ingat kita orang tidak pancuri, ini orang lain maka bukan terdakwa, malah cuma saksi sumpah luar biasa. Mau lo mau lucu kan? Jadi ini kondisi Bapak dan Ibu, dan ini rakyat tidak tahu, kasihan rakyat ini tidak tahu. Rakyat kasihan tidak tahu. Bahkan terakhir saya baca di media, kata gubernur lagi nuding LSM dipolitisir lagi. Kalau saya tidak seperti itulah. LSM itu adalah mitra kita sebagai pejabat, mitra di dalam mengoreksi semua pembangunan. Jangan marahi LSM. Saya beberapa artinya kalau tidak dibenarkan disampaikan LSM, ada forumnya, lapor, kan begitu. Proses hukum, saya sudah berapa saya giring ke proses hukum. Tapi jangan dianggap bahwa LSM ini sebagai musuh pemerintah, itu mitra pemerintah, termasuk wartawan, sosial kontrol. Jangan dimarahi wartawan. Saya dengar bahkan pernah ada waktu sidang hari Senin itu ada wartawan diusir dari ruang sidang. Saya dengar. Kan kasihan. Wartawan itu, saya malah pernah didatangi wartawan.
Mereka sudah berbondong-bondong ke saya, mau minta komentar saya. Ini baru-baru ini, katanya ada kuasa hukum Rusdi Habibie sudah bikin keterangan. Toh, mereka sudah datang minta komentar saya. Jadi katanya saya udah utang segala macam. Ini kuasa hukum Rusdi Habibie kan, sudah datang saya. Ini teman-teman, mungkin ada yang teman-teman yang hari baru mereka datang sama saya kan. Setelah keterangan dari kuasa hukum, mereka datang sama saya. Apa jawaban saya? Saya bilang begini, ngoni tulis dulu itu, ngoni tulis dulu itu. Nanti ngoni so tulis, baru saya kasih komentar. Silakan tulis, apa adanya ngoni tulis saja. Jadi jangan aleri dengan wartawan, jangan aleri Pak. Kita bersyukur bahwa ada yang mengontrol kita. Kita bersyukur. Ini kasihan jadi LSM jadi musuh, wartawan jadi musuh. Kenapa? Jadi wartawan juga sudah takut-takut. Apalagi yang ada MOU, aduh. Takut sama saya kan DPR itu. Apalagi ada MOU dengan pemerintah. Oh, ini wartawan kasihan. Artinya saya juga bisa memahami karena mereka juga kasihan hidup dari situ kan. Saya tidak melarang, silakanlah. Makanya saya gara-gara ini wartawan. Ini wartawan Bopanta putih wartawan ini. Penakut ini wartawan. Sebab saya kalau bicara apa adanya, tidak ada yang saya pikir. Kalau itu benar, cuma Allah yang saya takut. Kalau ini manusia, cuma Allah yang saya takut. Tidak ada ya. Ini hidupnya sudah diatur oleh Allah. Kalau memang janji kita hari ini kita akan mati. Kenapa? Kenapa nanti mau nunggu berapa tahun lagi kan? Kenapa kita karena mengoreksi orang? Karena apalagi saya ini diberikan kewenangan oleh negara, oleh undang-undang bahwa saya mewakili rakyat. Kemudian saya diam di sana. Di DPR diam, harus mengoreksi, harus mengawasi pemerintah. Kemarin saya perjalanan resesi ini berkunjung ke Balai Cipta Karya dan ke BP2JK terkait dengan pasar sentral. Kenapa pasar sentral? Kasihan pedagang, bayangkan pedagang kasihan yang menjual dagangannya di tengah jalan. Belum lagi kondisi tidak. Yang ramai ini cuma di ujung-ujung jalan, tapi di tengah kosong. Karena tidak ada yang belanja. Makanya saya kemarin ke Balai Cipta Karya dan ke BP2JK menanyakan proses ini. Alhamdulillah ada jawaban dari Balai Cipta Karya, insya Allah tahun ini akan dilanjutkan, insya Allah tahun ini. Saya minta air. Malu tangan pe. Lagi 1 jam 6. Jadi kita sepakat jam 6 berhenti supaya ini. Karena sudah lama ini tidak bicara tidak pidato ini sudah lama. Sudah lama Bapak dan Ibu. Oleh karenanya mudah-mudahan pasar sentral itu insya Allah tahun anggaran ini akan dilanjutkan pembangunan pasar sentral. Sementara saya selalu bilang bahwa itu kan rekomendasi Komisi 3. Di Komisi 3 itu dari Dapil Kota 3 orang anggota DPR. Pak Erwin Ismail, Pak Suryato Pateda, Ibu Meike Kamaru, Komisi 3, Komisi Pembangunan, tapi tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat Kota Gorontalo. Itu di Banggar ada 5. Jadi dari kota ada 8 orang, 8 anggota dewan, ada 5 orang anggota dewan duduk di Banggar. Pak Erwin Ismail, Pak Suryanto Pateda, Ibu Meike Kamaru,
Pak Awe Talib, Pak Fikram, ada 5. Tapi kenyataan sekarang Kota Gorontalo tidak ada proyek. Di kota tidak ada proyek. Padahal kan Banggar itu ada wadah lembaga untuk mengkaji itu APBD. Karena di dalam undang-undang APBD itu harus dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPRD. Memang kalau saya mau lihat sekarang ini, itu lembaga DPRD itu sama dengan semacam satu dinas, sama dengan dinas perdagangan ke dinas, sehingga semua diatur oleh gubernur, Bapak dan Ibu, semua diatur oleh gubernur. Jadi ini kondisi mengakibatkan Kota Gorontalo ini tidak punya. saya karena dia praksi, tidak praksi, maka praksi gentayangan ini PAN, DPRD. Tapi saya tidak pernah putus semangat walaupun praksi tidak ada, tetapi saya sebagai anggota DPR itu SK Mendagri. Gubernur tidak boleh menghentikan saya, ketua DPR tidak boleh menghentikan saya. Makanya saya tidak pernah patah hati walaupun tidak pernah bicara terus. Kemarin paripurna hari Selasa lalu, tidak salah, hari Selasa. Karena itu terkait dengan pertama soal tata tertib. Kebetulan ada dirubah, direvisi tata tertib, termasuk saya di situ. Baru yang kedua ada surat masuk. Surat masuk pertama dari Kabupaten Gorontalo, dari Bupati. Artinya ini surat dari masyarakat jalan apa itu di sana, di Tangkobu sana, ke kiri ke dalam itu, Bilator. Jadi di situ ada saran agar jalan di Bilator itu dinamakan Rusli Habibie. Baru itu alamat surat ke Bupati. Bupati meneruskan ke DPR. Itu yang dibacakan di Dewan. Baru yang kedua ada surat lagi satu dari masyarakat Suawa, saya juga tidak tahu Monggo apa namanya? Monggo apa? Morintogupo ya, jembatan Morintogupo ya. Jadi ada masyarakat dari sana bikin surat juga mengetahui Pak Kris Wartabone dan Ibu Yayang Sidiki situ. Tapi tidak ada surat dari Bupati, tidak surat dari Bupati. Di situ masyarakat meminta agar jembatan Morintogupo itu dinamakan Rusli Habibie. Baru didapat paripurna saya bilang begini, kalau demikian jembatan Talung Mono 2 juga dinamakan saja Padel Muhammad. Itu agak ramai kemarin, kenapa? Karena memang mekanisme sangat-sangat disesali mekanisme di Dewan. Tadinya dibacakan ini surat, baru ketua Dewan pimpinan sidang menyatakan bahwa akan dibahas sesuai mekanisme. Tapi terakhir diambil keputusan bahwa itu setuju. Kasihan anggota Dewan, semua diam. Tadi saya protes terus. Cuma memang saya terlambat. Kebetulan saya pegang HP, baca HP, tiba-tiba dicari, setuju. Oh, saya langsung tindis mic, saya protes. Tapi ini sudah dikotoki, sudah dikotok. Artinya kalau semua diberikan nama Rusli Habibie,
mendingan Provinsi Gorontalo ini diganti saja Provinsi Rusli Habibie. Ya. Supaya tidak ada yang setiap proyek diganti-ganti, nama-nama tidak pernah ada. Cuma saya ini anggota dewan juga kasihan. Pokoknya anggota dewan ini apa namanya? Makanya saya selalu menggugah hati anggota dewan. Termasuk saya minta interpelasi gubernur. Saya hanya menggugah hati anggota dewan. Kasihan ini uang 43 miliar 300 juta yang rugi ini, seharusnya lembaga DPR mau minta keterangan gubernur bagaimana ini cerita. Biar itu proses hukum di pengadilan, tapi proses politiknya harus di DPR karena ini berawal dari proses politik. Biarlah itu secara hukum jalan di pengadilan, Bapak dan Ibu. Tetapi ini memang saya tahu ada mekanisme, saya cuma mau gugah anggota dewan. Memang dia ada persyaratan minimal 2 fraksi dan ada 10 anggota dewan menandatangani itu, Bapak dan Ibu. Saya tahu ada mekanisme. Memang saya tahu, cuma saya sendiri yang minta. Saya tidak pernah bosan, Bapak dan Ibu. Mau didengar atau tidak, pokoknya saya tidak bosan. Pokoknya dia mau tidak akan bosan saya untuk menyurat kalau tidak benar. Dan saya borto hilal wartan itu betul. Saya kasih keterangan. Jadi ini kondisi Bapak dan Ibu, oleh karenanya saya kira dengan kondisi yang ada inilah makanya saya minta maaf sekarang bahwa saya merasa bahwa belum ada apa-apa ini sebagai anggota dewan, apa untuk manfaatnya untuk rakyat belum seberapa, Bapak dan Ibu. Kalau kemarin masih lumayan dapat sembako, oh ini sudah tidak ada sembako lagi. Kemarin ribu di grup, memang pernah ada, saya tidak hadir. Katanya pernah ada pertemuan di rumah dinas gubernur, praksi-praksi dengan gubernur dan sekda, bahwa masa reses kali ini akan diberikan 300 sembako tiap anggota DPR. Terakhir Pak Sekwan diumumkan di grup itu bahwa tidak dapat ini sembako. Saya cuma ketawa. Saya cuma bilang sama teman-teman DPR, iya soalnya kalau dulu saya belum beda pendapat dengan gubernur, jadi lancar ini. Sekarang sudah beda pendapat dengan gubernur, takut juga dia kalau tidak mau kasih sama saya. Kalau dia mau kasih sama saya juga sakit, bumete ulah kita hial. Saya kasih pala teman-teman yang anggota dewan. Saya bilang karena gubernur berbeda pendapat dengan saya, dia tidak memberikan ini sembako. Jadi bagi saya Bapak dan Ibu, artinya begini, saya prinsipnya selalu berpegang pada perintah agama, bahwa katakanlah yang benar sekalipun itu pahit, siapapun dia, saya. Itu yang saya lakukan di dewan itu. Terserah mereka mau marah dari awal, bukan dari cara. Dari awal saya anggota dewan, saya sudah sampaikan macam-macam. Saya kritisi anggota dewan dari awal, bukan nanti sekarang. Dari sejak saya dulu anggota dewan, saya baru kritisi pertama soal perjalanan dinas. Kemarin 2020 itu rata-rata 50 lebih yang perjalanan dinas keluar daerah tahun 2020. Alhamdulillah saya cuma 6 kali keluar daerah. Kalau teman-teman lain sudah 50-an. Ya. Tapi alhamdulillah dengan Perpres 233 tahun 2020, alhamdulillah uang ini memang diperuntukkan untuk rakyat. Yang tadinya perjalanan dinas dalam daerah 1 hari 1.200.000, sekarang tinggal 330, alhamdulillah. Dan memang sebelum saya dilantik, diambil sumpah anggota dewan,
saya sudah menyurat pada bulan bulan Agustus, September kita dilantik, Agustus, Juli saya menyurat ke Mendagri. Kemendagri minta ditinjau ini perjalanan dinas agar supaya dikurangi perjalanan dinas bikin rugi. Makanya alhamdulillah sekarang memang Margis ini anggota dewan luar daerah. Kurang semua cari dulu luar daerah, pinggiran segala macam. Sekarang lagi rame, orang mau pergi di Bournemouth, orang mau pergi di Bolamau Selatan, orang mau pergi di Sulawesi Tengah, ya? Pokoknya pinggiran, karena itu termasuk perjalanan dinas juga kan, luar daerah juga kan. Itu tidak termasuk dalam daerah. Gitu. Jadi kondisi Bapak dan Ibu, oleh karena saya katakan tadi bahwa sangat disayangkan, sangat jauh harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan ini. Karena kebijakan politik daripada pemerintah sangat tidak rasional dan lebih banyak tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Itu yang ada. Itu yang ada sekarang Bapak dan Ibu. Oleh karena saya minta pada Bapak dan Ibu, saya terus terang makanya saya katakan tadi, jadi sekali lagi saya minta maaf karena memang kondisinya seperti itu. Karena sistem yang terbangun di provinsi itu sudah seperti itu. Tetapi saya selalu berusaha untuk menjaga tokoh-tokoh yang berseberangan dengan saya jaga ini supaya saya jadi top terus. Maka jadi orang-orang tokoh-tokoh kan, jadi jaga ini. Kalau mau ingin jadi top seorang politisi harus berani mengoreksi kebijakan yang tidak benar. Tapi kalau salah setuju, sama dengan Anda. Ini kondisi yang terjadi sehingga makanya saya katakan tadi kasihan ini rakyat Gorontalo ini. Kenapa? Karena memang kepedulian. Kita bersyukurlah ada tokoh Gorontalo yang peduli terhadap rakyat Gorontalo. Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, yang walaupun beliau dengan duitnya sendiri tetap mengurus untuk kepentingan rakyat Gorontalo. Alhamdulillah kemarin, Gubernur mengatakan begini, bahwa tidak pernah ada dana dari GOR itu mengalir ke dia, ke Gubernur. Kemarin sumpahnya begitu, demi Allah, demi Rasul kan begitu. Ya bersyukurlah, tidak ada memang GOR yang mengalir ke rekening Gubernur. Nah, tetapi kalau kita membaca majalah Tempo, bahwa ada dana yang mengalir ke rekening Gubernur yang tidak jelas. $85.000, 17 juta. Kalau itu bukan dari GOR, berarti dari proyek lain. Ya toh? Karena tadi dia mengalir dari GOR. Tidak ada yang mengalir sama dia kan dari GOR kan? Dari GOR kan? Syukurlah kalau Gubernur bilang tidak ada dana yang mengalir dari GOR itu. Tapi majalah Tempo mengatakan bahwa ada dana yang mengalir yang meragukan ke rekening Gubernur Gorontalo. Nah, berarti bahwa dana mengalir ke rekening Gubernur itu menurut majalah Tempo itu berarti dari proyek-proyek yang lain, bukan dari GOR. Berani enggak wartawan menulis begitu? Jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu, oleh karena itu di Balai Diklat. Itu di Balai Diklat, bahkan dari Papua ikut di sini, Gorontalo. Dari Tomohon ikut di sini. Dari Bolsel ikut di sini. Kenapa kota Gorontalo justru ikut di Manado? Apakah ini yang berkualitas? Kan selalu wali kota bilang harus anggaran berkualitas. Ini kenyataan seperti itulah. Jadi saya katakan tadi,
Jadi kadangkala apa yang dibicarakan berbeda dengan tindakan yang terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut justru berbeda dengan tindakan yang terjadi. Jadi kalau seorang pemimpin itu, jangankan pemimpin, kita sebagai manusia ini harus konsisten, harus apa yang kita bicarakan harus. Apalagi hari IPA. Hari IPA itu ada, yang saya katakan, hari IPA itu bukan ulipa. Bukan ulipa. Jadi kalau hari IPA itu jadi panutan masyarakat. Jadi jangan hari ini bicara A, besok B, besok C, tidak boleh begitu. Jadi ini gambarannya Bapak dan Ibu, saya tidak mengkritik, cuma kebetulan saya anggota DPR, saya dapil kota, maka saya kritisi wali kota bahwa tidak pernah ada dengan kebijakan begini. Coba lihat apa yang dibangun di kota Gorontalo ini. Saya minta angkat tangan Bapak dan Ibu, kira-kira sudah apa pembangunan yang baru di kota ini? Banjir saja, nanti banjir lagi, nanti musim hujan lagi, baru sibuk lagi. Seharusnya pada musim kering begini dibenahi semua banjir, Pak. Dimanfaatkan itu uangnya, Komnado, Bimtek, dimanfaatkan untuk pembenahan ini, saluran-saluran ini, Bapak. Syukurlah ada dari Balai Cipta Karya, membangun saluran itu di Jalan Sudirman segala macam. Tapi kota tidak pernah ada. Maka jangan heran kalau kota Gorontalo sampai hari ini belum ada yang kita bisa lihat yang menonjol. Coba tolong angkat tangan, mungkin ada, mungkin saya tidak tahu, mungkin saya tidak tahu. Kalau itu di Limba, yang di Limba itu Balai Cipta Karya, bukan kota. Balai Cipta Karya itu. Yang itu yang di Labejes itu. Yang itu Balai Cipta Karya, bukan APBD Kota Gorontalo. Jadi ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Oleh karenanya jangan heranlah kalau hari ini masyarakat tetap 5 besar termiskin karena kepedulian pemimpinnya, pejabatnya, pura-pura saja peduli para rakyat, tapi realisasinya tidak pernah ada apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Kira-kira ini Pak Ivan, mungkin masih ada yang bertanya lagi, masih ada waktu. Ya. Kira-kira boleh ultimali sampai mai supaya Bapak dan Ibu ada gambaran beginilah kondisi Gorontalo. Beginilah kondisi Gorontalo. Kalaupun ada yang protes silakan datang, saya setiap saat di yayasan. Marilah kita dialog, marilah kita bicarakan, marilah kita bicara data-data, bukan sekedar ngomong. Kalau ada yang tidak senang, silakanlah. Saya siap menunggu di yayasan ataupun saya di DPR, silakanlah kita berdialog. Kira demikian Bapak dan Ibu, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan insya Allah harapan Bapak dan Ibu insya Allah ke depan, dan insya Allah 2,5 tahun yang akan datang insya Allah saya akan, kalau masih umur panjang insya Allah saya akan masuk, misalnya di Banggar itu insya Allah akan masuk Banggar. Maka memang sudah padat Pak, karena sudah banyak tempat-tempat rumah makan atau apa kegiatan yang ada di situ. Ini kami mohon dari Bapak bagaimana jalan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 2 pertanyaan Pak. Masih ada yang lain? Saya persilakan. jadi begini, untuk penguburan umum itu sebenarnya provinsi sudah ada di Kelurahan Mausipat U. Di Kelurahan Mausipat U. Cuma memang di provinsi ini belum ada dinas, kalau di Jakarta
pertama, Hah? Pertamanan, ya, belum ada dinasnya, mana dinasnya, itu sebetulnya, cuma memang seperti saya katakan tadi, bahwa kalau hal begitu pemerintah tidak serius. Soalnya kalau serius pemerintah, ada dinas khusus mengurus itu. Kepada siapa mereka melapor kalau ada yang meninggal kan? Saya dengar di kota di Pohe atau di mana kota ini? Donggala ya. Saya dengar ada. Tapi memang ini harus ada dinas. Kalaupun dinasnya belum ada, jadi ditunjuk dinas yang menangani itu sehingga masyarakat kalau ada masalah bisa dihubungi, gitu, dihubungi. Ya. Kemudian yang kedua soal Jalan Kalimantan, memang sudah padat itu Jalan Kalimantan. Memang pada waktu saya sama-sama dengan Jalan Agus Salim, rencana pelebaran, bahkan sudah turun aparat sampai rapat kelurahan menghubungi yang punya. Jadi sudah ada, tetapi tindak lanjutnya setelah saya berakhir jabatan saya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah sekarang. Itu persoalan. Bahkan saya pernah ketemu dengan wakil wali kota sekarang. Pak siapa dulu ini wakil wali kota ini? Saya lupa ini dia penama ini. Siapa? Orian Kono. Saya pernah ketemu dengan Pak Orian Kono. Saya sarankan wakil wali kota kalau boleh itu Jalan Agus Salim dibuat satu jalur. Kalau misalnya dari Limboto semua lewat Andalas masuk kota, tapi dari kota semua lewat Agus Salim. Tapi saya ini tidak pernah. Itu Agus Salim juga padatnya, apalagi sore begini luar biasa padatnya Agus Salim itu. Itu Jalan Kalimantan padatnya loh. Memang saya melihat bahwa mungkin ini dianggap oleh pemerintah masalah kecil, tetapi ini ketentraman daripada rakyat. Kita ini kan jadi kepala daerah ditunjuk, dipilih untuk mengurus rakyat. Bagaimana rakyat agamanya bagus, bagaimana rakyat merasa tidur nyaman, bagaimana hidupnya nyaman, bagaimana kesejahteraan, itu tugas kita. Setelah dipercaya menjadi kepala daerah, itu tugas utama itu. Bukan cuma hanya berpikir bagaimana jadi kaya, bagaimana membeli ini, bagaimana membeli ini, aduh, susah. Bagaimana membeli sawah, bagaimana membangun pom bensin, ini susah. Kalau orientasinya cuma begitu, kalau cuma orientasinya begitu, tidak akan tercapai masyarakat yang kita harapkan, tidak akan tercapai. Tapi kalau kita peduli dengan kehidupan masyarakat, pelebaran jalan, kalau anggaran belum mampu ya seperti tadi, itu parit saluran-saluran ditaruh di jalan ya. Jadi ini saluran dikeluarkan kan? Ini yang tidak. Kalau itu sudah perlu, ya kita harus jangan ini APBD jangan doi libaba muti. Kan ini uang pemerintah untuk rakyat kan? Kita gunakan untuk rakyat. Jangan udah pikir yang lama bintek. Kan susah kan? Pengalaman saya itu dalam Nani Wartabone bikin 2 jalur itu beli uang tanah rakyat juga, itu APBD kota juga. Boleh, serius. Kalau serius, kalau tidak serius memang jadi begitu Bu. Ya. Tetapi yang pasti bahwa Jalan Kalimantan itu tanggung jawab pemerintah kota. Jalan Kalimantan itu, Bapak itu tanggung jawab pemerintah kota. Bukan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya. Kalau macam itu Lekobalo Dembe, nah itu ke Batuda itu provinsi itu. Tapi kalau di Kota Barat itu ada jalan yang dari Potangan ke Ilutan, tidak tahu kalau saya sudah pernah lewat situ tanggal 8 Desember 2020. Itu anggaran cukup besar, 16 miliar. Tahun 2017, 2018. Tapi itu jalan, saya sudah lewat situ ya ampun. Pakai hardtop saja susah. Jadi tidak ada bentuk jalan.
Dan itu saya dengar saya dengar sudah di Kejaksaan Agung. Dan saya sudah sampaikan ke gubernur, saya sudah sampaikan sama beliau, bukan cuma fitnah, saya sudah sampaikan, Pak Gub, kalau itu bermasalah segera diselesaikan. Saya sampaikan langsung ke gubernur, bukan mau ada-ada. Jadi kondisi justru membangun, justru bermasalah, sangat disayangkan. Nah, jadi Jalan Kalimantan itu tanggung jawab pemerintah kota. Ya. Kira-kira begitu Bu, sudah ya. Todol, silakan, mau lamer silakan. Ya, masih ada yang ingin bertanya dari wartawan? Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan maka acara sore hari ini kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan hiburan. Jihan. Mana pebong ini? Pebong. Ya, dipersilakan yang sudah ingin makan, mau makan. Katakan padanya aku rindu. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena ku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burungnya ikanlah. Katakan padanya aku rindu. Aku rindu.
Cik.